Baik, kita akan mencoba membahas tentang toleransi geometrik secara cepat. Jadi toleransi geometrik ini adalah mengenai bagaimana permukaan yang dibuat itu dapat diterima. Nah, ini kita lihat lambang dari uh, lambang dari toleransi geometrik ya, bisa dilihat sebagai berikut ya. Ini untuk lambang dari kelurusan. Ini permukaan kedatarannya harus seperti itu gitu. Ini kebulutan dan seterusnya, silakan dibaca, bisa dibaca di sini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa dibaca ya. Kita akan mempercepat. Nah, ini sistem penulisannya. Jadi penulisan toleransi ya, ada beberapa sistem penulisan. Jadi kita lihat pada kotak pertama ini, ini menunjukkan lambang dari sifat yang akan diberikan toleransi. Ya, apakah tandanya sejajar atau misalnya harus ya ini sejajar atau lurus, atau titiknya harus tepat di mana, ini harus dilihat simbol-simbolnya. Nah, ya pada kotak kedua ini berisi nilainya, nilai toleransi geometriknya. Pada kotak ketiga ini menunjukkan titik acuannya yang harus dilihat. Nah, kita langsung lihat pertama cara memberikan penggambarannya. Cara memberikan penggambarnya bisa seperti ini, bisa seperti ini juga ya. Ini banyak cara. Nah, kita harus tahu cara-cara pemberian penandaan toleransi geometrik. Ada banyak ya, kita lihat di sini ada banyak tanda-tanda cara penulisannya ya, seperti ini ya. Ada banyak. Kemudian nah ini dia memberikan tanda elemen dasar ya, seperti ini ya, bagian dalam maupun bagian luar bisa kita lihat ya. Cara-caranya ini kita perhatikan cara pemberian tandanya. Misalnya pada tanda seperti ini, bahwa bidang ini ya, permukaan ini harus sejajar dengan permukaan yang ini ya, dengan nilai toleransi geometri kesejajarannya ya. Nah, ini cara membacanya, nanti ada tabelnya, jadi nggak usah takut, kita tinggal membaca tabelnya aja. Kemudian banyak contoh seperti ini bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini misalnya tandanya. Titik pusat daripada lubang-lubang ini ya, ini ya, harus berada pada toleransi ya, dari titik pusatnya itu 0,1 ya. Jadi dibuat secara meningkat, dia nggak boleh kalau kita lubangi itu pusat bornya tidak boleh melenceng dari 0,1 ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada sistem penamaan, ada 8 lubang dikalikan 8 buah lubang dari diameter 15H7 ya, diameternya 15H7. H-nya adalah kualitas toleransi linearnya, dan koordinatnya kita lihat masing-masing. Ini ya, kita lihat koordinatnya bisa diperhatikan, ini udah ada tandanya, cuman
Yang penting dia tidak boleh melebihi dari toleransi geometri 0,1. Nah, ini contoh lain sistem penulisan. Oke, kita percepat. Paling mudah adalah cara belajarnya ini dengan melihat tabel pada bagian belakang. Ya, pada bagian belakang bab ke-14. Supaya kita nggak terlalu lama, kita langsung menuju kepada tabelnya sebelum bab 15. Nah, ini dia tabelnya. Ini ringkasannya, ya. Ini ada petunjuk cara membacanya. Ini ya, kita lihat ada bagaimana cara membacanya. Ada keterangannya juga, bisa dibaca. Nah, sebagai contoh kita lihat, ya. Kita lihat contoh ini. Ini apabila ada penulisan seperti ini, penanda seperti ini, maka kita lihat cara membacanya ada di sebelah kanannya. Pengertian, ini dia. Pengertiannya ada dibaca. Mungkin di sini tulisan tertulis kecil sekali gini. Ya. Ini misalnya sebagai contoh tanda seperti ini. Ini ya, pengertiannya adalah permukaan yang dibuat. Ya, kalau kita buat kap mobil misalnya. Jadi seluruh permukaan kap mobil itu dia ada dua permukaan sebelah atas kap dan permukaan sebelah bawahnya yang nggak boleh dilalui untuk menunjukkan toleransi geometriknya. Ada T-nya di antara kap mobil misalnya. Ini sebagai contoh, ada dua permukaan yang lebarnya T, yang kap mobil itu harus berada pada posisi tersebut. Kemudian ini ada banyak sekali contohnya. Kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya kita lihat, nah pada ini di buku nanti mungkin bisa dilihat. Ini adalah dimana ketika kita membuat permukaan ya, yang dimana sudut berputarnya ini ada pembatasan. Nah, silakan dibaca keterangannya karena ini kecil, sulit dibacain. Ya, itu saja mungkin yang sebagai cara untuk mempercepat belajar ke bab 14 ini adalah mencoba membaca di bagian terakhir, bagian kesimpulannya. Di sini ada macam-macam simbolnya ini di bagian depannya. Kemudian bagaimana penggunaannya di lapangan contohnya gitu. Dan terus pengertiannya ini bagaimana secara gambar. Nah, cara membacanya bagaimana ini bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja. Silakan nanti mungkin ada contoh lagi dari video yang lain yang lebih melengkapi.